Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisya Rotua, berusia Gian dengan NIM 22090604. Di sini saya akan menjelaskan tentang good governance untuk memenuhi tugas UAS politik lokal otonomi daerah. Good governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya tentang bagaimana menjalankan pemerintahan, tetapi juga bagaimana membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemerintahan dan rakyat. Good governance juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam proses pemerintahan, dan akuntabilitas para pejabat publik. Governance penting untuk semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara yang menerapkan prinsip good governance cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi. Mengapa sih good governance itu penting? Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Good governance mendorong pemerintahan yang adil dan setara, memastikan semua bahwa warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik dan pembangunan. Ini berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Yang kedua itu ada partisipasi warga. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, good governance meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Hal ini juga membantu pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Good governance memerlukan transparansi dalam proses pemerintahan, sehingga informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dapat diakses oleh publik. Governance terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada partisipasi. Warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Contohnya musyawarah desa, pemilihan umum, pengawasan kinerja pemerintah, forum dialog, dan kesempatan untuk memberi masukan terhadap kebijakan publik. Yang kedua itu ada aturan hukum atau rule of law. Semua orang termasuk pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum yang adil dan berlaku sama untuk semua. Misalnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, independensi lembaga peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada transparansi. Informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Misalnya website resmi pemerintah yang mudah diakses, publikasi laporan kinerja, dan akses informasi publik melalui mekanisme kebebasan informasi. Yang keempat itu ada akuntabilitas. Pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Misalnya mekanisme audit, laporan kinerja, dan partisipasi warga dalam pengawasan kinerja pemerintah. Yang kelima itu ada keadilan dan kesetaraan. Pemerintah harus adil dalam memberikan pelayanan dan kesempatan kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan sebagainya. Misalnya akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, serta penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. See you.